Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan religius? Semoga dimanapun Anda berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas memiliki tetangga yang sangat kikir dan serakah. Dia pun ingin memberikan pelajaran agar tetangga yang berprofesi sebagai tuan tanah tersebut agar mau bertobat. Bagaimana kisahnya? Pada suatu sore, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit. Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar sore itu keluarganya bisa dapat makan. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumah Abu Nawas, terdapat rumah seorang tuan tanah. Rumahnya begitu mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang sangat luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun, tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu, akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Kontan saja tuan tanah senang bukan kepalang, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya karena dia hanya butuh 3 butir telur itu saja. Tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak. Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. 5 hari berlalu. Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring tembikarnya beranak kayak telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu lagi. Dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan diharapkan, tetapi si hati tuan tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir tuan tanah, karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Pada hari selanjutnya, si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1000 dinar. Sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewati sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi para pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira, namun ia menjadi sangat marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi geram, amat sangat murka kepada Abu Nawas. Pengawalnya hampir saja menggebuki memukul Abu Nawas, tapi untung saja tidak jadi karena ada rombongan pekerja yang baru pulang.
Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti akan mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa waktu, sulit untuk dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang pikir, tamak dan pelit. Sampai jumpa di lain waktu dengan kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mensubscribe channel ini dan yang telah setia menonton channel Kawan Religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.